Shalom, puji nama Tuhan saudara. Shalom, boleh Mbak katakan sekali lagi shalom. Wow, boleh Bapak saudara saya undang kita bangkit berdiri sejenak di rumah Tuhan. Boleh sapa kanan kirinya, katakan mari terus andalkan Tuhan. Mari terus andalkan Tuhan. Mari terus andalkan Tuhan. Haleluya. Kalau kita lihat Bapak saudara penyertaan Tuhan 6 bulan ke belakang. Dan kita percaya 6 bulan ke depan sampai mengakhiri tahun 2026. Kita akan terus bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini Bapak saudara. Kita percaya kita akan terus berpegang kepada Tuhan kita. Sorakan yeay. Mari sama-sama bernyanyi. Mari sama-sama menari di tempat ini. Haleluya. Puji ini berbahasa Jawa Bapak saudara sama-sama. Kandol Gusti, Kandol Gusti, Kandol Gusti. Saban dino, dino wengi Kandol Gusti. Katakan, Kandol Gusti, Kandol Gusti, Kandol Gusti. Saban dino, dino wengi Kandol Gusti. Mari sama-sama katakan. Kula ampun percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa senang, saben dina kula nggih kandhong Gusti. Katakan hey kandhong Gusti, kandhong Gusti, kandhong Gusti. Saben dino, dino wengi kandhong Gusti. Hey, haleluya. Kandhong Gusti, kandhong Gusti, kandhong Gusti. Saben dino, dino wengi kandhong Gusti. Mari sama-sama katakan. Kula ampun percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa senang, saben dina kula nggih kandhong Gusti. Mari sama-sama kita mari Bapak saudara. Hey, mari kita berputar di rumah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama menari Bapak saudara. Kami percaya yang Tuhan Yesus. Mari sama-sama sambil katakan, kita katakan kula amun percaya. Kula amun percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa senang, saben dina kula nggih. Yuk sama-sama sambil mengangkat tangan kita katakan kula mau percaya. Kula amun percaya ora bakal cilaka saben uripku mulya selaminya. Atiku ayam tentrem, atiku rasa senang, saben dina kula nggih kandhong Gusti. Katakan saben dina kula nggih. Kami akan terus bersamamu ya Tuhan, mengandalkan Tuhan kami saben dina kula nggih kandhong Gusti. Yang percaya katakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Bapak saudara. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara. Tak pernah berhenti kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Setiap hari melimpah kebaikan yang baru. Setiap menit melimpah kebaikan yang baru. Bahkan setiap detik ya Tuhan, melimpah kebaikan yang baru dalam hidup kami. Tak bisa kami hitung kebaikan dan kasih-Mu Tuhan yang kami rasakan sepanjang hidup kami Tuhan
Biarlah nyanyian ini, pujian ini Tuhan, menyampaikan isi hati yang kami yang terdalam kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama ibu saudara, angkat tangan kita tinggi sore malam hari ini. Mari sama-sama nikmati kebaikan, nikmati kasih setianya, dan mari sama-sama kita sembah Dia. Bapa kau sungguh baik, Bapa kau sungguh baik, dulu sekarang dan sampai selamanya. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Bolehkah sama-sama mengambil mengangkat tangan kita tinggi dan katakan, ku naikkan syukurku baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita bersaudara sore malam hari. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Dan kami panggil nama-Mu Bapa, berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Bolehkah sama-sama sambil mengangkat tangan kita dan mengucap syukur atas kebaikan-Nya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang. Ibu saudara, sembari musik mengalir, sama-sama kita naikkan syukur kepada Dia. Ya ya bala 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 bala. Oh ya Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur buat segala cinta-Mu dalam hidup kami ya Tuhan.
Terimalah nyanyian kami, terimalah pujian syukur kami ya Tuhan Yesus. Boleh Bapak Saudara, pada malam hari ini sambil mengangkat tangan kita tinggi ke surga dan naikkan syukur kita kepada Dia. Ku naikkan syukurku, dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita sambil mengangkat tangan dan katakan, naikkan syukurku. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan kepadamu, buat hari-hari kami yang penuh pertolongan, penuh kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih, kasih jaramu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang. Bolehkah Bapak Saudara dengan ucapan syukur angkat tangan kita tinggi dan katakan, naikkan syukurku. Terimalah ucapan syukur kami ya Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami ya terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setiamu ya Tuhan dalam hidup. Sungguh besar kesetiaan dan kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Bahkan di hari ini Tuhan, kami tak bisa hitung berapa banyak kebaikan-Mu dalam hidup kami, berapa banyak kesetiaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami akan terus bersyukur ya Tuhan sepanjang hidup kami. Kami akan terus bersyukur ya Tuhan sepanjang hayat hidup kami ya Tuhan. Menaikkan nyanyian-nyanyian kami, menaikkan nyanyian syukur kami kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Oh, oh, oh.
Setiap hari kami kan bersyukur, menaikkan doa kami, menaikkan pujian kami. Mari sama-sama tuh saudara, sore malam hari ini, pribadi lepas pribadi, naikkan ucapan syukur yang terbaik kepada Dia. Pribadi lepas pribadi, naikkan doa-doamu dan sembahlah Dia, tinggikan namanya. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sore malam hari ini nikmati kebaikannya. Segala sebab Engkau kudus ya Tuhan Yesus, sebab Engkau suci ya Allah kami. Maka oleh sebab itu ya Tuhan, kami akan terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama itu saudara, sambil mengangkat tangan kita tinggi dan sembah Dia. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari terus angkat pujianmu yang terbaik sore malam hari ini. Kudus, kuduslah namamu Tuhan. Mari terus sembah Dia di dalam hadirat. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Mari sama-sama memuji saja kuasa-Mu di atas aku. Bolehkah Bapak Saudara sambil mengangkat tangan kita tinggi, nyatakan kekudusan Tuhan di tempat ini. Mari bersama-sama tinggikan Dia dan angkat tangan kita tinggi dan katakan Kau Allah. Kau Allah yang Kau kudus ya Tuhan. Suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung di atas sempurna kami puja Engkau Raja. Boleh bersama Bapak Saudara kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan sambil mengangkat tangan kita tinggi dan katakan Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang
sama-sama berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik kepada Dia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di dalam suci-Mu kami menyembah. Namamu kami sanjung ya Tuhan dari tempat ini. Namamu kami tinggikan dari tempat ini. Nyata sempurna kami puja, Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau, kami puja Engkau Raja. Yuk sama-sama sekali lagi sambil mengangkat tangan kita tinggi dan katakan kami puja Engkau Raja mulia. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Takkan pernah berhenti kami terus memuji dan menyembah Engkau dari tempat ini Tuhan. Sebab kami percaya Allah yang kami puja kudus dan kudus selalu Tuhan Yesus. Kami siap terus memuji nama Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan sorakan amin. Mari sama-sama kita puji dan Tuhan lebih lagi tepat di Bapak Saudara. Sorakan yeay. Kami percaya ya Tuhan Yesus, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak percaya lagi, tapi ada Tuhan bersama dengan kami. Mari sama-sama saudara, tepuk tangan kepala. 1, 2, 3, go. Haleluya. Hey, hey. Mari sama-sama kita sambil menari di tempat ini Bapak Saudara, dan katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari sama-sama 2 kali ke kanan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Yuk sama-sama tepuk kepala bersaudara. Haleluya. Mari kita menari dan bergoyang di tempat ini, meninggikan Allah kita dengan beriman katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan kanan kirimu, tetapi Tuhan Yesusku ya tak pernah ingkar janji Bapak Saudara. Semua yang difirmankannya. Mari sama-sama kita menari ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Come on. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita menari buat Tuhan Yesus, Tuhan disenangkan. Amin. Bolehkah sama-sama Bapak Saudara ikuti gerakan saya 2 kali ke kanan, kita 2 kali ke kiri ya. 1, 2, 1. Yuk angkat tangan Bapak Saudara. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke, sambil nyanyi. Shalalalala, cinta Yesus. Shalalalala, Yesus cinta. Yuk sekali lagi, come on, 2 kali ke kanan. Shalalalala,
Yesus. Shalala. Yuk lebih semangat lagi Bapak Saudara ya. Sambil menari 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Katakan, Yesus cinta saya. Haleluya. Hey. Ya, haleluya. Bapak saudara sekali lagi. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta. Yuk sambil bergoyang ya. 1, 2, 3. Shalalala. Hey, haleluya, haleluya. Lebih semangat lagi Bapak Saudara. Sambil gendang ya. 1, 2, shalalala. Saya yakin anak-anak muda bisa lebih dari ini. Saya yakin orang tua bisa lebih dari ini. Come on, come on. Shalalala. Haleluya. Yesus cinta saya. Katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Serahkan hal. Salam semuanya. Wahyu 3 ayat 11 berkata, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pesan Tuhan yang begitu kuat tentang aku datang segera. Untuk pertama kalinya saya terima tahun 2009. Pada waktu itu saya gemetar, bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan akan lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Tuhan tidak segera menjawab. Sekitar 6 bulan kemudian Tuhan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada waktu aku mencurahkan rohku akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai secara luar biasa. Ayat 28 dan 29. Yang kedua, akan terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Ayat 30 dan 31. Dan yang ketiga, akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Hari-hari ini Tuhan kembali berbicara kepada saya tentang aku datang segera. Saya merasakan dengan gemetar seperti yang terjadi pada tahun 2009. Saya terus-menerus dengan bertalu-talu berkata kepada Tuhan, Tuhan, berilah kepada saya kepekaan lebih lagi untuk mengerti isi hati Tuhan. Tuhan berbicara melalui Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami. Hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya berseru-seru dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama siang dan malam. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you.
I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Hari-hari ini Tuhan berbicara melalui pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Pesan Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama, Dia, Tuhan Yesus, adalah yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Karena itu mata kita harus tertuju kepada Dia. Mengandalkan Dia. Fokus hanya kepada Dia. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Kalau kita menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya, maka Tuhan akan berkata kepada kita, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Pintu yang selama ini tertutup akan dibuka oleh Tuhan. Mungkin itu pintu pelayanan, pintu pekerjaan, pintu persoalan yang tidak kunjung selesai, dan yang lain-lain. Menyangkal namanya bukan hanya dengan mulut saja, tapi juga dengan perbuatan kita. Kalau perbuatan kita tidak sesuai dengan iman kita sebagai orang percaya, orang akan bertanya, apakah kita itu pengikut Kristus atau bukan? Ini bisa dikatakan kita menyangkal namanya. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kalau kita menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan, Tuhan berjanji akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, yang mengatakan, mereka yang menjadi pemenang sebelum hari itu tiba akan dilindungi dari hari pencobaan melalui pengangkatan atau rapture. Haleluya! Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, kita harus percaya bahwa kita sedang menuju hari pencobaan itu. Dan akan terus makin hebat. Orang yang hidup pada saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua pasti mengira bahwa hari pencobaan yang menimpa seluruh dunia seperti yang dimaksudkan kepada jemaat di Philadelphia sedang terjadi. Tetapi nyatanya hari pencobaan itu tidak terjadi. Hal ini dapat diterangkan sebagai berikut. Pada saat Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatangannya dan tanda akhir zaman?
Salah satunya Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pada zaman itu, Injil diberitakan di seluruh dunia. Pasti tidak masuk akal. Bagaimana untuk melakukannya? Tetapi akhir-akhir ini, terutama setelah COVID-19, penggunaan media sosial begitu meluas, sehingga pemberitaan Injil ke seluruh dunia sangat masuk akal. Mungkin hari-hari ini sudah terjadi. Kita tidak tahu. Yang jelas, kalau ada pencobaan yang datang ke seluruh dunia seperti yang terjadi saat ini, kita harus percaya ini merupakan permulaan dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Kita juga harus percaya kita akan dilindungi dari pencobaan itu melalui pengangkatan. Tadi dikatakan yang akan ikut dalam pengangkatan adalah mereka yang keluar sebagai pemenang. Mengenai pemenang ini, Tuhan Yesus berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, artinya yang melakukan perintah Tuhan itu, akan masuk surga. Seperti pesan Tuhan Yesus mengenai jemaat di Philadelphia, di mana mereka menuruti firman Tuhan untuk tekun menantikan kedatangannya. Itu juga yang harus kita lakukan supaya menjadi pemenang, sehingga kita ikut dalam pengangkatan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Hal-hal yang harus kita lakukan supaya menjadi pemenang. Yang pertama, kita harus berjaga-jaga. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus, Alkitab katakan, tentang hari dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Akan tetapi, tanda-tanda kedatangannya, Tuhan Yesus sudah memberitahu. Sesuai dengan tanda-tanda kedatangannya, maka waktunya sudah sangat-sangat singkat. Apalagi hari-hari ini Tuhan Yesus berpesan, Aku datang segera. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Kita harus siap sedia. Karena Tuhan Yesus datang pada saat yang tidak kita duga. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, seperti yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 46 dan 47 yang berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita harus tetap melakukan tugas-tugas kita
seperti dia akan datang 1000 tahun lagi. Tetapi kita berjaga-jaga seperti nanti malam dia datang. Jadi jangan ada yang berpikir Tuhan Yesus akan segera datang. Buat apa saya melakukan tugas dengan sungguh-sungguh? Karena semuanya itu akan ditinggalkan. Itu tidak benar. Lakukan tugas yang diberikan itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada waktu dia datang, kita akan mendapat upah. Yang mau katakan amin. Sesuai dengan Matius 24 ayat 48 dengan 51, kita diingatkan agar tidak menjadi hamba yang jahat, yang berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Pada saat tuannya datang, pada saat yang tidak disangkanya, maka tuannya akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ini peringatan serius buat orang-orang percaya yang menganggap kedatangan Tuhan masih lama sehingga dia tidak berjaga-jaga. Hidup yang sembrono, hati-hati supaya tidak masuk neraka. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang, adalah jangan terjebak dengan tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup, dan kekhawatiran dunia. Ini akan membuat kita tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap carang yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Pada saat carang dipotong, dia akan jatuh ke tanah dan menjadi kering. Kemudian akan dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Orang yang tidak berbuah akan dicampakkan ke dalam neraka. Karena itu kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15:8, dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak, dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Galatia 5:22-23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang yang berbuah akan terus dibersihkan. Perhatikan ini. Agar lebih banyak berbuah. Kita terus akan dikuduskan melalui Roh Kudus, firman Allah, dan juga proses. Kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Hanya murid Tuhan Yesus yang masuk surga. Yesus ku cinta kau, cinta kau. Yesus ku cinta kau, cinta kau. Yesus ku cinta kau dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap hati. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang, adalah kita harus memiliki kasih yang semula. Dalam Wahyu 2 ayat 1-7, Tuhan Yesus memberikan pujian kepada jemaat Efesus, karena yang pertama, mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa mereka telah menguji yang menyebut dirinya rasul, tapi tidak demikian. Mereka mendapati orang-orang jahat itu pendusta. Yang kedua, mereka tetap tabah
sabar menderita karena namaku, kata Tuhan Yesus, dan tidak mengenal lelah. Dan yang ketiga, membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga Tuhan Yesus benci. Kalau melihat hal ini, jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa. Meskipun demikian, setelah memberikan pujian, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Efesus, "Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Kita harus menggarisbawahi apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa sebaik apapun kita melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau tidak didasari oleh kasih yang semula, Tuhan Yesus akan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak, aku akan datang dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, yang dimaksudkan dengan aku akan mengambil kaki dianmu adalah menolak dan mengeluarkan dari dalam kerajaannya. Dengan perkataan lain, artinya akan masuk neraka. Karena itu kita harus menjaga agar kita selalu dalam kondisi kasih yang semula. Agar kita ikut dalam pengangkatan. Kasih yang semula adalah kasih pada saat kita baru bertobat dan mengalami kelahiran baru. Pada saat itu kita begitu haus akan Tuhan dan firman-Nya. Kita akan banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan banyak membaca Alkitab dan hidup kudus. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah menjadi murid Tuhan Yesus dan memuridkan orang lain. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6, murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tugas utama dari murid Tuhan Yesus tanpa memandang profesinya adalah menjadikan orang lain menjadi murid Tuhan Yesus. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus dan menjadikan orang lain sebagai murid Tuhan Yesus, pasti akan ikut dalam pengangkatan. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa, kita semua harus jadi pemenang. Yang mau katakan amin. Yang mau mari kita angkat tangan kita dan katakan bersama saya bersama-sama, Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Hosana, Hosana, datang
Sembah dia. Sembah dia. Oh, taruh tangan saudara di kepala masing-masing. Taruh tangan saudara di kepala masing-masing. Bapak, urapi kami semua ya Aba, urapi kami semua. Urapi kami semua ya Tuhan, urapi. Terima pengurapan Tuhan, terima. Jadi pemenang. Ku merindukanmu, ku merindukanmu. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kamu semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau tegur kalau kami salah. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Firman Tuhan sudah dibagikan. Kalau Tuhan mengingatkan kita agar kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan, langsung kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni kami semua Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Ampuni hamba-Mu ini juga. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
tangan saudara, ucapkan terima kasih. Ucapan syukur kepada Tuhan dengan suara, jangan diam. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, oh Jesus. Jesus. Angkat tangan saudara. Tuhan sedang menyembuhkan kita semua. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dibebaskan dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara. Terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.